Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama kami dari Universitas Insan Budi Utomo, Malang. Saya Siti Maisaroh dan rekan saya Fitriana Catur Putri Lestari. Kali ini kami akan membahas tentang metodologi penelitian kualitatif, yaitu penelitian fenomenologi empiris. Baik, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Nah, di slide yang kedua kita akan membahas tentang definisi dan konsep dasar fenomenologi empiris. Yang pertama, fenomenologi dicetuskan secara intens oleh Edmund Husserl sekitar tahun 1859 sampai 1938, sehingga Edmund Husserl ini sering dipandang sebagai bapak fenomenologi. Yang kedua, fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata fenomenon yang artinya secara harfiah itu adalah gejala atau apa yang telah menampakkan diri. Yang ketiga, fenomena adalah sesuatu yang telah ditangkap oleh kesadaran manusia. Yang keempat, fenomena muncul sebuah objek, realitas, kejadian atau peristiwa, pengalaman, isu, atau kondisi dalam sebuah persepsi. Kemudian yang kelima, ada realitas. Realitas adalah hal-hal yang muncul dari kesadaran individu manusia dan tersimpan dalam kehidupan sehari-hari manusia tersebut. Yang keenam, ada empiris. Apa itu empiris? Empiris adalah pengamatan, pengalaman nyata atau data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan. Yang ketujuh, arti dari fenomenologi empiris adalah kejadian tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara-cara manusia dalam memahami objek dan peristiwa yang telah dialami secara sadar sampai membentuk sebuah realitas dan pengalaman yang dialami secara nyata. Yang kedelapan, fenomenologi ini meneliti tentang bagaimana sebuah peristiwa dapat ditangkap oleh manusia dan menjadi bagian dari pengalaman seseorang. Jadi yang diteliti adalah makna dari sebuah realitas atau kesadaran terhadap fenomena tertentu. Yang kesembilan, fenomenologi ini menggali kesadaran dari subjek yang mengalami sebuah fenomena atau kejadian. Yang kesepuluh, alurnya konsep dasarnya fenomenologi empiris adalah yang pertama realitas, yang kedua pengalaman, ya, dari pengalaman tadi membentuk kesadaran, kemudian jadi bermakna, ya, makna, kemudian struktur kesadaran. Di slide yang ketiga ada tujuan dan manfaat penelitian fenomenologi. Tujuan penelitian fenomenologi adalah memahami hakikat dari pengalaman individu manusia terhadap sebuah fenomena atau peristiwa ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi dalam kejadian tersebut. Manfaat penelitian fenomenologi ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebuah peristiwa atau suatu kejadian itu dimaknai oleh seorang individu yang mengalami sebuah realitas sehingga menghasilkan serangkaian keputusan atau tindakan tertentu. Jadi memang sebuah fenomena atau kejadian dalam masyarakat, entah itu yang dialami oleh individu ataupun masyarakat, ini dapat dijadikan sebuah intisari dalam melakukan penelitian. Di slide yang keempat, kita akan membahas tentang prosedur atau langkah dalam menyusun dan fokus penelitian fenomenologi. Studi fenomenologi mencari jawaban tentang makna dari suatu fenomena. Pada dasarnya, ada dua hal utama yang menjadi fokus dalam penelitian fenomenologi, yaitu yang pertama ada textual description. Apa itu textual description? Artinya adalah apa yang dialami oleh subjek penelitian atau manusia itu tentang sebuah fenomena yang ditelitinya. Apa yang dialami adalah aspek objektif, data yang bersifat faktual, dan hal yang terjadi secara empiris. Empiris artinya pengalaman nyata. Yang kedua ada
structural description. Apa itu structural description? Artinya adalah maksudnya bagaimana subjek tersebut dapat memaknai pengalamannya, kemudian dideskripsikan. Lalu deskripsi ini bersifat subjektif. Aspek yang menyangkut pendapat, penilaian, perasaan, dan tanggapan atau respon subjektif lainnya dari subjek penelitian yang berkaitan dengan pengalaman nyata tersebut. Jadi memang prosedur dalam menyusun penelitian fenomenologi ini tidak jauh berbeda dari penelitian yang bersifat kualitatif pada umumnya. Karena memang penelitian dengan pendekatan fenomenologi ini adalah bagian dari penelitian kualitatif. Jadi, kembali lagi teman-teman semuanya, jika kalian ingin melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu yang pertama harus relevan. Relevan antara apa? Antara fenomena dan peristiwa yang dialami secara langsung oleh individu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fitriana Catur Putri Lestari. Baik, untuk slide berikutnya yaitu tentang prosedur atau cara membuat dan fokus penelitian fenomenologi, yang berupa rumusan masalah. Pertanyaan penelitian dalam studi fenomenologi mencakup pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, ada apa pengalaman subjek tentang suatu fenomena atau peristiwa? Yang kedua, apa perasaannya tentang pengalaman tersebut? Dan yang terakhir, apa makna yang diperoleh bagi subjek atas fenomena tersebut? Ada juga pengumpulan data, di mana teknik mengumpulkan data utama dalam studi fenomenologi adalah wawancara mendalam dengan subjek penelitian. Untuk memperoleh hasil wawancara yang utuh, maka wawancara itu harus direkam. Kelengkapan data dapat diperdalam dengan menggunakan teknik lain seperti observasi, partisipan, penelusuran dokumen, dan lain-lain. Data subjek yang diwawancarai harus mengalami fenomena secara sadar, dan juga boleh melakukan wawancara di luar subjek untuk melengkapinya. Baik, berikutnya yaitu tentang proses analisis data, di mana prosedur penting dalam proses analisis data penelitian fenomenologis sebagai hasil adaptasi dari pemikiran Stedvik, Colizzi, dan Kin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan lingkungan fenomena yang akan diteliti. Yang kedua, menyusun daftar pertanyaan. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, analisis data, yakni tahap awal peneliti mendeskripsikan sepenuhnya fenomena atau pengalaman yang dialami subjek penelitian. Seluruh rekaman hasil wawancara ditranskripsikan ke dalam bahasa tulisan yang tepat. Tahap horizontal, dari hasil transkripsi, peneliti mendeskripsikan pertanyaan penting yang relevan dengan topik atau tahap closure of meaning. Peneliti mengklarifikasikan pertanyaan tadi ke dalam tema atau unit makna, serta menyisihkan pertanyaan yang tumpang tindih atau berulang-ulang. Yang kelima yakni tahap deskripsi esensi. Peneliti mengonstruksi atau membangun deskripsi menyeluruh mengenai makna dan esensi pengalaman para subjek. Yang keenam yakni peneliti melaporkan hasil penelitiannya, yakni laporan ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca tentang pemberian bagaimana seseorang mengalami suatu fenomena. Nah, untuk slide selanjutnya yakni ada contoh penelitian. Berikut beberapa contoh fenomena sosial dalam masyarakat yang bisa dijadikan sumber penelitian atau sumber referensi, yaitu ada kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, ketidaksetaraan gender, ketidaksetaraan pendidikan, diskriminasi rasial atau etnis, ada kesehatan masyarakat, dampak pandemi, dan lain-lain. Berikut contoh judul penelitian yang berkesinambungan dengan hal yang di atas, yakni pertanyaan penting guru wanita mengenai tindakan kelas. Yang kedua, pertanyaan penting guru pria mengenai tindakan kelas, Marapu. Kekuatan di balik kekeringan potret masyarakat Ungu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, Pelakahelu. Dan pernyataan penting pekerja wanita pada saat pandemi COVID-19 atau WFH. Baik, yang slide terakhir yakni kesimpulan. Berdasarkan hasil review, dapat dipahami bahwa penelitian fenomenologi merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif, karena sumber data yang didapat adalah kehidupan sosial budaya masyarakat yang tidak dapat diukur, dinilai, dan dianalisa secara statistik. Praktik penelitian fenomenologi ini sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan kebanyakan orang. Pada dasarnya, penelitian fenomenologi ingin menggali dua dimensi saja,
apa yang dialami subjek atau orang yang diteliti dan bagaimana subjek tersebut memaknai pengalaman tersebut. Namun, peneliti seringkali tetap perlu memahami terlebih dahulu tentang definisi fenomenologi. Tanpa memahaminya terlebih dahulu, tidak akan mampu menganalisis data penelitian yang sudah ditranskripsikan ke dalam uraian atau tabel dalam konteks fenomenologi. Baik, sekian terima kasih video presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengeditan dalam video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.